sejahtera untuk kita semua. Saat ini, kita berjumpa kembali dalam program 100 Hari Berdoa Gereja Masih Advent hari ke-7, hari yang ke-41. Sebelum kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami, senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami berada lagi pada program acara 100 Hari Berdoa, hari yang ke-41. Kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Judul pembahasan kita hari ini adalah From the Secret Place, dari tempat tersembunyi. Ayat inti kita 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Di sana dikatakan, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal ini kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain di tempat kebaktian umum, Yesus mengajar kita untuk berdoa di tempat yang tersembunyi. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa Yesus mengajarkan kita untuk berdoa di tempat yang tersembunyi? Matius pasal 6 ayat 6 di sana dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Apa alasan Yesus mengajarkan saudara dan saya untuk berdoa di tempat yang tersembunyi? Matius pasal 6 ayat 5, alasan yang pertama di sana dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Yesus tidak ingin kita menjadi sama seperti orang munafik. Ketika kita berdoa kepada Bapa yang di sorga, kita pergi ke tempat-tempat ibadah, ke rumah-rumah ibadah, bahkan di tikungan-tikungan jalan, untuk menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita yang sebenarnya. Dan kita mau menonjolkan diri kita untuk dilihat oleh orang banyak. Itulah sebabnya Yesus tidak ingin kita menjadi sama seperti orang-orang munafik. Alasan yang kedua, Ellicott's Commentary for English Readers, dia mengomentari Matius pasal 6 ayat 6. Enter into thy closet, masuklah ke dalam kamarmu. Secara literal, the store close of thy house adalah kamar rumah. Prinsipnya di sini adalah bukan di sinagog, bukan di tempat ibadah, bukan di Ka'bah, bukan juga di tepi sungai, bukan juga di bawah pohon ara yang ada di halaman. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah di housetop atau atap rumah bagi orang-orang Yahudi, di mana mereka mau untuk berdoa di sana. Barnes Notes on the Bible menjelaskan bahwa
Setiap rumah orang Yahudi memiliki satu tempat ibadah yang tersembunyi. Di mana tempat itu? Di atap rumah mereka. Kenapa? Atap rumah dari orang-orang Yahudi berbentuk datar, berbentuk rata, yang dapat digunakan untuk berjalan, yang dapat digunakan untuk bercakap-cakap, bahkan untuk bermeditasi. Seorang profesor yang bernama Hackett dalam Illustration of Scriptures halaman 82, dia mengatakan, di atap rumah-rumah orang Yahudi ada sebuah ruangan yang berukuran kecil yang merupakan tempat beristirahat. Di tempat inilah orang-orang Yahudi menyampaikan doa-doa mereka yang tidak kelihatan oleh siapapun, hanyalah oleh para penyelidik hati. Di tempat ini, di beberapa tempat yang sama seperti ini, Juru Selamat kita mengarahkan murid-muridnya juga supaya mereka mau memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan. Tempat ini biasanya dalam Perjanjian Baru disebut upper room atau place of secret prayer. Apa maksud Juru Selamat di sini? Harus ada tempat yang tersembunyi di mana kita dapat sendirian bersama dengan Tuhan. Harus ada tempat di mana tidak ada telinga yang dapat mendengarkan kecuali telinga Tuhan. Harus ada tempat di mana tidak ada mata yang bisa melihat kecuali mata Tuhan. Ellen G. White dalam buku Kemenangan Akhir halaman 218 dikatakan, dari tempat berdoa tersembunyi datanglah kuasa yang menggoncangkan dunia dengan reformasi agung itu. Di sana dengan ketenangan yang kudus, hamba-hamba Allah menjejakkan kakinya di atas batu panji-panjinya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini. Ketika kita jauh dari rumah, ketika kita dalam perjalanan, ketika kita ada di antara orang-orang asing, dan ketika kita ada di antara orang-orang yang sedang terjangkit virus corona, ada kecemasan, ada ketakutan, ada ketidakpastian kapan semua ini akan berakhir. Dan kita lelah dalam perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini. Kita merindukan suatu tempat yang aman. Kita merindukan suatu tempat yang nyaman untuk beristirahat sejenak. Saudaraku di dalam Tuhan, di mana tempat itu? Kita masih ada di atas dunia saat ini. Di mana tempat itu? Di mana kita boleh mendapatkan ketenangan, kenyamanan di dalam kehidupan kita di atas dunia ini saat ini? Kita dapat menciptakan tempat yang aman dan nyaman untuk sendirian dengan Tuhan. Kita dapat menciptakan tempat yang aman dan nyaman untuk berhubungan dengannya. Kita dapat menciptakan tempat yang aman dan nyaman untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan melalui doa. Dia berjanji di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa janji Tuhan ini. Apabila kita memiliki beban yang berat di hati kita, apabila kita ada beban yang harus kita sampaikan kepada Bapa kita yang di surga, mari kita datang kepadanya. Mari kita bawa segala beban kita kepadanya, segala keluh kesah kita kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kita akan merasa aman, kita akan merasa nyaman apabila kita datang kepadanya melalui doa. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita datang kepada Bapa kita yang di surga, supaya kita boleh merasa nyaman dan aman ketika kita ada di atas dunia saat ini. Kita akan menyampaikan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan pada saat ini. Dan mari kita tunduk kepala semua, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan saat ini, karena kami diberikan kesempatan lagi untuk mempelajari firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang begitu indah yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengajar kami untuk berdoa di tempat yang tersembunyi, di mana tidak ada telinga yang dapat mendengarkannya, hanyalah Engkau yang dapat mendengarnya ya Tuhan. Di mana tidak ada mata yang dapat melihatnya, hanya mata Tuhan yang melihatnya. Bapa, Engkau berjanji bahwa ketika kami datang kepadamu, membawa segala keluh kesah kami, membawa segala beban kami kepadamu, Engkau akan berikan kelegaan kepada kami, dan kami akan mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih di surga, pada saat ini kami mau mendoakan untuk para orang tua ataupun anak-anak yang rentan untuk terjangkit berbagai macam penyakit yang ada di atas dunia ini, karena kondisi mereka yang tidak mampu untuk menahan semua apa yang nantinya akan mereka rasakan di dalam kehidupan mereka secara fisik ya Tuhan. Untuk itulah Bapa, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau akan membantu mereka supaya mereka boleh mendapatkan imun yang kuat untuk menangkal semua penyakit yang bisa saja mereka alami di dalam kehidupan mereka saat ini. Teristimewa Bapa untuk virus corona yang bisa saja terjangkit di dalam tubuh mereka yang rentan terhadap segala macam penyakit. Tolonglah mereka Bapa, supaya mereka dapat menghalau semuanya itu, dan kami boleh bersuka cita karena berkat perlindungan yang berasal daripada-Mu dapat mereka rasakan. Demikian pula Bapa, saat ini kami mendoakan untuk anggota-anggota gereja yang berusaha untuk membuat persahabatan dengan para pengungsi Muslim yang pindah di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Bantulah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh membuat persahabatan dengan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, boleh menyangkupkan mereka untuk menuntun para anggota gereja ini, untuk menuntun para pengungsi Muslim dalam kebenaran ya Tuhan. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk para anggota-anggota gereja yang rindu untuk membuat pengaruh di perkotaan. Biarlah Engkau akan menolong mereka, supaya mereka boleh melakukan penginjilan di kota-kota di mana mereka berada. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk kecurahan Roh Kudus hujan akhir. Kiranya Engkau akan berikan pada seluruh anggota jemaat, supaya kami semua boleh menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini dengan kuasa yang berasal daripada-Mu, supaya pekerjaan Tuhan di atas dunia ini cepat selesai, Tuhan segera datang, dan kami semua boleh diselamatkan di dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk para pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami mendoakan dari pimpinan teratas kami, yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua para pembantu-pembantunya. Tolonglah mereka semua Bapa, supaya mereka boleh bekerja bersama-sama. Demikian pula di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai di desa-desa kami, supaya mereka dengan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu dapat menyanggupkan mereka untuk benar-benar menjadi wakil-wakil Allah di atas dunia ini. Kami juga mendoakan untuk pimpinan organisasi gereja kami, dari General Conference, divisi, uni, daerah, sampai di jemaat-jemaat, supaya kami semua boleh bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Karena kami percaya Tuhan tidak lama lagi akan datang. Kami melihat tanda-tanda bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Tolonglah kami semua, supaya kami boleh mempersiapkan diri kami secara pribadi, keluarga, bahkan orang lain menanti kedatangan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kami semua boleh diselamatkan di dalam kerajaan. Inilah permohonan dan doa kami Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, demikianlah program acara 100 hari berdoa
Gereja masih Advent hari ke-7, hari yang ke-41 hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program yang sama besok hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua, adalah doa dan pengharapan kita bersama.